Cik 1 3. Ya baiklah hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum kita memulai agenda kita pada malam hari ini, ada baiknya kita bersalawat terlebih dahulu. Yuk bareng-bareng ya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilladzi. Yuk sekali lagi bareng-bareng. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilladzi. Ya baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Mekah, mampir sebentar membeli gelas. Kalau ingin mendapat berkah, jawab salam dengan ikhlas. Yuk sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan hati kita, masih meringankan langkah kaki kita untuk datang di acara kita pada malam hari ini, ya insyaallah penuh dengan barokah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi yang telah membawa kita dari gelapnya zaman kebodohan, zaman jahiliyah, hingga sampailah kita di zaman yang penuh dengan kecanggihan teknologi yang kita rasakan sekarang ini. Mungkin langsung saja di sini saya selaku pembawa acara ingin menyampaikan susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan acara, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga penyampaian materi, acara yang keempat sesi tanya jawab, kelima doa, dan yang terakhir penutup. Baiklah hadirin sekalian, untuk membuka acara kita pada malam hari ini, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saya sendiri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, wa sadaqallahul karim. Semoga kita semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah jemaah hadirin sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki acara inti yakni penyampaian materi yang mana akan disampaikan oleh Al-Ustadz Julian Syah. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu Kami ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para teman-teman sekalian yang sempat hadir di kesempatan kali ini. Kita sharing tentang kata manis ta'aruf tapi pacaran. Mungkin ada beberapa yang hadir di beberapa pertemuan yang lalu. Kami membahas tentang fikih munakahat. Kita sharing bareng tentang pernikahan. Dan ini insya Allah tidak jauh beda. Gunanya apa? Gunanya supaya kita bisa belajar, apalagi para pemuda-pemudi yang sekarang ini lebih banyak tergerus akhlaknya, moralnya di akhir zaman seperti sekarang ini. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita kata manis ta'aruf tapi pacaran. Ta'aruf itu artinya perkenalan. Jadi sering kita mendengar ketika ada laki-laki mengatakan kepada seorang perempuan, apalagi Masya Allah sekarang ini, kalau kita buka di media sosial itu mohon maaf, terkadang banyak wanita-wanita yang dia itu bercadar, kemudian dia itu cantik, memamerkan wajahnya dengan berbagai macam video yang itu bisa mengundang hasrat syahwat dari laki-laki itu sendiri. Entah apa tujuannya, yang pasti kita berusaha untuk husnuzon, berbaik sangka bahwasannya ya mungkin dia ingin mengekspresikan dirinya dan lain sebagainya. Sering laki-laki itu mengumbar kata ta'aruf. Dek kita ta'arufan, dek kita ta'arufan. Padahal dia sendiri mungkin tidak mengerti bagaimana proses ta'aruf itu sendiri. Bagaimana jalan cerita dari ta'aruf, kemudian sampai hitbah lamaran, sampai dia memang betul-betul menikah. Maka kami mengambil tema ini, kata manis ta'aruf tapi pacaran. Karena betapa banyak laki-laki, teman-teman sekalian, yang dia itu mengatakan ta'aruf. Akhirnya dia ketemuan, janjian, duduk bareng, bahkan boncengan bareng, kemudian jalan-jalan, macam-macam dan lain sebagainya. Akhirnya benih-benih yang awalnya itu mereka asing tumbuh menjadi cinta, senang karena mereka saling bertemu satu dengan yang lainnya. Allah katakan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32, mungkin kita sering mendengar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan merupakan jalan yang buruk. Bahkan dalam firman Allah yang lain dikatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Jadi teman-teman, setan itu tidak langsung menjerumuskan manusia itu zina, tidak. Tapi ada yang namanya istilahnya muqaddimah zina. Ya saling bertemu, saling bertatapan satu dengan yang lainnya. Kami pernah mengatakan di pertemuan sebelumnya, ada kalimat yang indah, boleh kita buat status kalimat indah ini. Allah tidak melarang hambanya untuk jatuh cinta, tapi Allah melarang pacaran. Kami ulangi, Allah tidak melarang hambanya jatuh cinta, akan tetapi Allah melarang untuk pacaran.
Jadi rasa senang antara laki-laki dengan perempuan itu hal yang wajar. Laki-laki senang pada perempuan karena cantiknya, karena baik akhlaknya, karena tutur katanya yang lemah lembut, wajar. Karena memang begitulah fitrah manusia ketika seorang laki-laki senang pada perempuan. Begitupun dengan perempuan senang pada laki-laki yang berseragam, yang tampan, yang cerdas, yang kaya, dan lain sebagainya. Wajar. Yang tidak wajar itu laki-laki senang pada laki-laki, perempuan senang kepada perempuan. Itulah hal yang tidak wajar. Maka mohon maaf, di Islam itu mau kiainya, mau ustadznya, mereka boleh menikah. Tapi ada beberapa agama yang mereka itu pemuka agamanya itu tidak menikah. Inilah indahnya Islam. Islam mengajarkan keindahan karena memang fitrah manusia antara laki-laki dengan perempuan saling senang. Kemudian ta'aruf itu dia berproses, teman-teman. Dia berproses antara laki-laki dengan perempuan, itu harus ada perantara di antara keduanya dalam proses ta'aruf itu. Maka perantara proses ta'aruf itu dia bagusnya orang yang memang betul-betul mengerti tentang proses ta'aruf. Jadi kalau ada laki-laki, ada perempuan, dia berkata tolong menjadi perantara ta'arufku. Maka perantara ta'aruf ini dia yang menjadi jembatan penghubung antara laki-laki dengan perempuannya. Jadi yang laki-laki tidak boleh menyimpan kontak yang perempuan, yang perempuan tidak boleh menyimpan kontak yang laki-laki. Dan yang perantaranya inilah yang menjadi wasilah, baik itu laki-laki atau perempuan, perantara ta'aruf mereka. Atau boleh dua orang. Jadi yang perempuan ini dia punya perantara sendiri, kemudian yang laki-laki punya perantara sendiri. Nah, perantaranya yang berkomunikasi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya yang laki-laki ini tidak langsung bertemu dengan perempuan, perempuan tidak langsung bertemu. Ini yang harus dipahami tentang ta'aruf itu. Bukan berarti ta'aruf itu, Dek, kita ta'aruf, kemudian ketemuan, janjian berdua, jalan bareng, nonton bareng, makan bareng, kaki jalan lagi deh, kayak ketemuan lagi, senengnya dan lain sebagainya. Maka itu salah. Maka ta'aruf itu harus ada perantara yang pertama. Kemudian antara proses ta'aruf ini, dalam proses ta'aruf ini dia harus disegerakan. Disegerakan misal pertemuan pertama antara laki-laki perempuan ada perantaranya, ketemu bareng, duduk bareng, ya seputar ditanya nama siapa, tempat tinggal, berapa saudara, ayah ibu kerja apa. Itu pertanyaan dasar yang biasanya ditanyakan dalam proses ta'aruf di awal pertemuan. Kan asing mereka nih, maka dipertemukan, ditanya. Nah, setelah itu pulang ke rumah masing-masing, maka perantara ta'aruf inilah yang bertanya kepada yang perempuan, bagaimana, apakah kamu senang dengan laki-laki tersebut? Ya, saya mau istihara dulu. Nah, istihara ini dia banyak orang berpendapat bahwasanya istihara itu dia harus melalui perantara mimpi. Tidak juga. Jadi istihara itu teman-teman perlu dipahami, dia itu bisa jadi dari tanda-tanda alam. Contoh tanda-tanda alam, kita sedang proses ta'aruf, kemudian calon yang kita ta'arufin tersebut bisa jadi dia boncengan bareng dengan bukan mahramnya, laki-laki atau perempuan dan lain sebagainya. Kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, tampaknya tidak cocok dijadikan suami, tampaknya tidak cocok dijadikan istri. Maka sudah, saya putuskan untuk tidak melanjutkan proses ta'aruf. Itu bisa jadi tanda jawaban dari istihara kita. Tapi banyak orang berkata ta'aruf itu melalui mimpi dan lain sebagainya. Bisa melalui mimpi, bisa keyakinan. Kami dulu ta'aruf, kemudian kami istihara, Allah tidak memberikan jawaban itu melalui mimpi, tapi bertambahnya rasa yakin saya kepada calon istri saya. Kami ulangi, tanda jawaban ta'aruf istihara saya itu bertambahnya rasa yakin saya untuk menikah dengan calon istri saya. Saya bilang, saya mau istihara dulu. Istihara itu diberi jeda, entah seminggu, 2 minggu, atau 3 minggu, atau bahkan mungkin sebulan, 2 bulan.
Yang intinya dia harus ada kejelasan dalam proses ta'aruf, mau lanjut, mau tidak, itu harus ada kejelasan, bukan menggantung. Maka perantara ta'aruf inilah yang berperan penting dalam proses ta'aruf antara laki-laki dengan perempuan. Kemudian ketika ta'aruf, saya hadir beberapa kali kegiatan, sang ustadz mengatakan semoga Juliansa segera menikah. Itu saya yakini itu jawaban dari istikharah saya. Dan itu bukan sekali, tapi beberapa kali saya hadir kegiatan majelis, dan terus beberapa ustadz itu mendoakan seperti itu. Nah, saya yakin akhirnya bismillah saya menikah. Kami pribadi ta'aruf itu kurang lebih 3 bulan. Bulan September 2019 sampai Desember 2019. Menikah awal 2020 sebelum Covid. Jadi salah satu tanda dia itu pasangan kita atau tidak bisa jadi dari rasa yakin kita. Kemudian bisa jadi dari keluarga kita yang tidak setuju. Itu kan menyatukan kultur, budaya, kebiasaan, itu sulit. Apalagi orang asing. Maka ada istilah orang-orang tua kita mengatakan kalau mau menikah harus jelas bibit, bobot, bebet, dan lain sebagainya. Karena dia itu yang akan menjadi pasangan hidup kita. Tapi yakinlah, siapapun calon kita, dia itu manusia. Yang namanya manusia pasti ada celah, cacat, kekurangan pada dirinya. Tinggal kita mau memilih, mau mencari pasangan itu yang banyak lebihnya atau mau yang banyak kurangnya. Dan kita juga harus pandai-pandai mengintrospeksi diri kita. Kita ini di mana sih posisi kita? Apakah kita ini termasuk orang yang kaya, ataukah kita ini termasuk orang yang menjaga akhlak kita, ataukah kita ini termasuk guru? Maka biasanya jodoh itu sekufu. Sekufu itu sederajat. Orang kaya mau menikah dengan anak orang kaya wajar. Kemudian pengusaha ingin menikah dengan pengusaha wajar. Karena mereka sederajat. Tapi adakah orang kaya menikah dengan orang miskin? Ada. Adakah laki-laki kaya menikah dengan wanita miskin? Ada. Direstui oleh keluarganya. Maka disitulah sering kita melihat di surat undangan itu, di antara tanda-tanda kebesaran kami ciptakan pasangan dari jenismu sendiri antara laki-laki dengan perempuan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang berpikir. Itu setiap kali kita menerima surat undangan itu, baca arti surat Ar-Rum ayat 21 itu. Nah, itu artinya. Artinya orang menikah itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di situ. Maka teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika proses ta'aruf itu sudah mulai berlangsung, bagi yang teman-teman perempuan yang pakai cadar, itu ada yang namanya proses hitbah. Proses apa itu? Nazor, bukan hitbah, nazor. Dia itu laki-laki yang akan menjadi calon suaminya, dia boleh melihat wajah calon istrinya. Jadi teman-teman perempuan yang bercadar, dia ketika sudah memasuki tahap ta'aruf, nazor, maka dia boleh melihat wajah calon istrinya. Kemudian melihat wajah, melihat telapak tangan. Dan ditemani oleh mahram sang perempuan. Bukan melihat berdua saja, bukan. Tapi ditemani oleh mahramnya. Dilihat. Itu cukup melihat, bukan megang. Dek, boleh tak megang dikit? Tidak boleh. Dek, caknya tangan kau tu kecilnya, modus. Katanya nak megang tangan dan lain sebagainya. Maka itu tidak boleh. Maka sering kami pernah mendapatkan pertanyaan, bagaimana jika teman-teman perempuan yang pakai cadar, kemudian setelah memasuki tahap nazar, kemudian sang laki-lakinya ini tidak mau? Kan rugi Ustaz kami itu. Kami itu sudah dinazar, sudah dijingok, tapi tidak ada dinikahi. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Jawabannya begini. Jadi perempuan yang pakai cadar, kalau calonmu itu memang betul-betul pasangan yang sudah Allah takdirkan sebelum kalian lahir ke dunia ini, insya Allah dia akan menerima segala kekurangan dirimu. Pasti itu. Jadi tanda jodoh kita itu biasanya proses itu
dilancarkan oleh Allah. Kalau ada proses sedikit-sedikit yang terganjal, biasa ujian. Tapi seterusnya mulus biasanya ke proses pernikahan. Tapi kalau dalam prosesnya saja itu sudah banyak masalah dan lain sebagainya, itu biasanya keegoisan antara pasangan mereka, baik laki-laki atau perempuan yang egois, atau keluarga yang baru ketemu, ibu tak setuju dengan dia tuh. Sebelum tak setuju. Rupanya ibunya ada calon lain untuk anaknya dan lain sebagainya. Atau orang tua dari laki-lakinya dan lain sebagainya. Terkadang orang tua laki-laki setuju, orang tua perempuan setuju, keluarga mereka yang tidak setuju. Ini lucu. Itu sering terjadi. Jadi pesan kami teruntuk yang menonton dan kita yang hadir, jadi ketika proses itu berlangsung, jangan banyak campur tangan keluarga yang bukan keluarga inti. Cukup keluarga inti yang akan menikah, kemudian orang tua kandung, kakak kandung dan sebagainya. Cukup mereka, perantara ta'aruf tadi, sudah. Di luar dari situ, biar tidak ada banyak komen, tunggu ketika sudah nak nikah. Jadi dalam proses itu biasanya kalau banyak uang, banyak kepala, banyak mulut, banyak komentar. Tidak usah lah aja itu. Tidak usah lah. Kami dulu sebelum menikah, kami tidak ada pekerjaan terus terang. Tidak ada pekerjaan. Paling beberapa kali ngisi acara, tapi kami berusaha untuk mencari pekerjaan tersebut. Ketika proses ta'aruf, kami ditanya, apa pekerjaanmu? Kami waktu itu baru-baru sudah mulai ngisi acara juga. Ya mohon maaf, honornya itu ya kecil, tapi kami berusaha untuk mencari nafkah. Dan alhamdulillah setelah menikah, terbuka pintu rezeki itu. Iyakunu fuqara ayughnihimullah. Jikalau dia miskin, maka akan Allah kayakan dia. Banyak orang yang awalnya itu miskin, susah, belum ada pekerjaan, setelah menikah Allah buka pintu rezekinya. Macam-macam dan lain sebagainya. Itu merata. Tapi bagaimana ketika sudah menikah masih miskin? Usaha lagi. Kalau masih miskin, ya mungkin takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah proses nazar, ada yang namanya lamaran. Lamaran ini sebetulnya kalau bahasa Palembangnya itu mutus kerasan. Lamaran itu mutus kerasan. Kalau acara-acara lamaran yang sering kita lihat di masyarakat kita, mereka itu sudah mutuskan rasan. Sudah mutuskan rasan, tinggal dibuat acaranya. Tapi yang betul-betul lamaran itu ketika orang tuanya datang, maka biasanya orang tua dari perempuan itu akan berkata kepada calon laki-laki ini, jika engkau memang serius, datanglah ke sini bersama orang tuamu. Itu biasanya kalau orang tua perempuan itu menerima. Datanglah ke sini bersama orang tuamu. Datang, kalau sudah datang bersama orang tuanya itu biasanya orang tua yang berbicara. Anaknya terkadang ikut, terkadang tidak, maka mengikuti. Sebetulnya kalau orang tua itu mengerti, mereka itu biasanya mengaminkan bahasa orang tua kita. Kalau anak itu sama-sama setuju, dirasa laki-laki ini punya pekerjaan, ya walaupun tidak mapan-mapan betul, bismillah diterima. Atau yang perempuannya ya idak do cantik dan pecah artis tuh biasa-biasa insya Allah diterima dan lain sebagainya. Maka kita dalam proses ta'aruf teman-teman, dalam proses ta'aruf itu kan biasanya ada jeda dari pertemuan pertama atau pertemuan kedua. Nah selama jeda proses ta'aruf itu kita boleh berpikir mau lanjut atau tidak, dan kita berhak mencari tahu calon suami kita, calon istri kita melalui teman-temannya. Nah kami ulangi, jadi dalam proses ta'aruf itu kita boleh bertanya. Contoh, saya berteman dengan Sodikin, kemudian calon istri saya bertanya kepada Sodikin, Kin, boleh bagaimana Juliansa itu? Oh beliau itu begini. Boleh, itu hak kita untuk mencari tahu calon pasangan kita. Jangan sampai istilahnya itu beli kucing dalam karung. Kita tidak tahu tentang mereka. Ini ketemu betino, ini ketemu lanang. Ketemu sekali, 2 kali, nikah boh, nikah. Dah habis nikah, tak ada kekeluaran lagi.
maka kita berhak mencari tahu. Kita cari tahu, oh, dia ini apa aktivitasnya, atau guru, atau apa, cari tahu temannya, kontak, bagaimana. Biasanya teman itu akan jujur, oh dia itu begini, begini. Dia itu galak sering ke masjid, melok pengajian, rajin, pegawainya cek ini. Oh sudah, bismillah lah. Oh dia itu perempuan, oh dia itu sudah selesai sarjana, hafizah, oh masya Allah, berjilbab, ngomongnya lemah lembut. Bismillah. Kita berhak mencari tahu calon pasangan kita, jangan sampai kita istilahnya membeli kucing dalam karung. Kemudian selesai acara. Jadi proses ta'aruf itu, yang perantara ta'aruf ini, dia terus mengawal laki-laki dan perempuan yang akan menikah ini sampai mereka ini betul-betul jadi menikah atau mereka ini batal. Misal yang perempuannya ini tetap mau lanjut, yang laki-lakinya bilang ini, oh tampaknya saya tidak lanjut, sudah batal berarti. Dan perlu diketahui dan perlu dicatat bagi kita yang mau ta'aruf, ketika proses ta'aruf dengan seseorang, kemudian kita sudah mengetahui, itu kan biasanya sudah mengetahui kita kelebihannya, kekurangannya tentang dirinya. Kemudian andai batal, maka kita tidak boleh menceritakan aib orang yang pernah ta'aruf dengan kita tersebut. Kita sebut namanya, kita sebut kekurangannya, kelebihannya dan lain sebagainya, tidak boleh. Akan tetapi jikalau kita menceritakan, oh saya pernah ta'aruf, oh kami batal gara-gara ini, sudah boleh, cukup diceritakan secara garis besarnya, tapi tidak boleh menyebutkan nama, tidak boleh menyebutkan alamat sang perempuan atau sang laki-laki tersebut. Itu yang harus diketahui dalam proses ta'aruf, teman-teman. Kemudian banyak orang terjebak dalam proses ta'aruf pacaran itu, mereka itu saling memandang, kemudian bertukar nomor HP, janjian, itu merato pasti pacaran tuh lah, jalan bareng. Cak mano kak, kita inilah sudah lama pacaran 3 bulan, 4 bulan, nak nikah tidak? Nah kakek dulu dek. Itu lanang itu biasanya kalau banyak alasan. Kalau lanang yang benar-benar itu, iya dek kakek, aku datang ke rumah. Jadi kuncinya kalau perempuan mau mengetes laki-laki itu gentle atau tidak, datanglah ke rumah kak. Kalau dia berani datang, gentle berarti dia. Tapi kalau dia tidak berani, sudahlah tinggal kelak. Perempuan juga sama, tanya dek, galak tak nikah? Kakak berani datang ke rumah. Kakak modalnya apa? Motor buruk itulah dek. Misal, dek kakak tak ada modal dek, cuman kakak tuh ada warisan tanah di dusun. Kak nanda aku balik ke dusun. Misal dan lain sebagainya. Itu diantara proses ta'aruf, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton dapat mengerti tentang proses ta'aruf itu sendiri, bahwasanya proses ta'aruf itu harus melalui perantara agar tidak terjadi yang namanya pacaran. Dan perantara tersebut dia harus mengerti tentang proses ta'aruf itu sendiri dari awal sampai akhir. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat tentang pengetahuan kita tentang proses ta'aruf itu sendiri. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz atas penyampaian materinya mengenai ta'aruf, yang mana bertemakan kata manis ta'aruf dan pacaran. Mungkin langsung saja teman-teman sekalian, jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Satu untuk yang ikhwan, satu untuk yang akhwat. Kami persilakan. Kalau masih ada yang bingung atau kurang mengerti, tafadhol, silakan ditanyakan. Ya, kalau malu-malu untuk ngomong enggak apa, tulis di kertas.
Atau langsung weh? Nah, ini mic. Lama nak nulis. Tes. Izin bertanya Ustadz. Sebenarnya kan kalau dalam Islam perempuan menawarkan diri ke ikhwan, misalnya ikhwannya itu dilihat secara agama, akhlak itu bagus gitu. Itu sebenarnya nggak apa-apa kan ya, dan sudah dicontohkan oleh Bunda Hadijah juga gitu. Cuma gimana ya caranya supaya marwah si perempuan ini nggak jatuh kalau ditolak gitu maksudnya. Karena malu kan di akhirnya gitu Ustaz. Makasih ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbaknya sudah nikah atau belum? Belum. Ya mudah-mudahan segera menikah, mendapatkan pasangan yang soleh, kayo, banyak duit, undang kami. Jadi betul itu. Jadi teruntuk yang perempuan, ketika melihat laki-laki yang dirasa baik, bagus akhlaknya, dan perempuan itu mau dengan si laki-laki tersebut. Jadi memang betul itu sudah dicontohkan oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Siti Khadijah itu beliau memiliki utusan, yang mana utusan itu yang menyampaikan pesan Siti Khadijah kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau kita perempuan yang mau pada laki-laki, cari teman kita, laki-laki atau perempuan, yang sekiranya dia itu kenal ataupun tahu dengan laki-laki yang kita maksud. Apakah itu akan menjatuhkan marwah kita? Tidak. Jadi kalau kita punya sosok laki-laki yang kita senangi, kita kagumi, itu biasanya berebut perempuan. Ya namanya barang bagus itu berebut. Sama aja perempuan, kalau bagus laki-laki berebut pasti. Maka cari sosok perempuan atau laki-laki teman kita yang kita rasa dipercaya. Kami jujur, Mbak, kami punya teman cewek tempo hari. Jadi beliau itu chat saya, katanya, Jul, bisa tak jadi perantara aku nyampi ke pesan kepada Fulan, katanya. Kenal tak sama Fulan? Kenal, kata kami. Beliau sampaikan, beliau itu murid Ustadz ini, katanya. Oh iya tahu, kata kami. Jadi ketika perempuan ini berkata demikian, saya langsung temui yang laki-laki itu. Saya temui, saya bicara baik-baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya kesini mau niat baik, saya sampaikan. Mau niat baik, saya menyampaikan hajat seorang perempuan, saya bilang. Menyampaikan hajat seorang perempuan, beliau itu begini. Dan kalau kamu berkenan, kita ta'arufan. Saya ceritakan tentang sosok perempuan ini. Dan kebetulan saya secara garis besar tahu dengan teman perempuan ini. Beliau percaya pada saya berusaha untuk menjalankan amanah tersebut. Akhirnya saya temui laki-laki itu sudah, dan sempat mereka tukaran CV. Jadi yang perempuan ini buat CV. Nah, saya bilang, apakah kamu juga percaya? Saya tanya yang laki-laki, apakah kamu percaya pada saya sebagai perantara ta'aruf kalian? Oh percaya, katanya. Sudah. Nah ini saya ceritakan, saya tidak menyebutkan nama, tapi secara garis besar kita bisa mengambil ibrohnya, nilainya. Oh sudah, yang perempuan ini sudah menerima biodata laki-lakinya, yang laki-laki ini sudah menerima biodata perempuan. Saya terima, saya tukar, saya kirim. Kemudian baru berapa hari itu, Mbak, baru berapa hari yang perempuan ini langsung komen, Aijul, gak galak aku, katanya. Maka itulah penyakit uang yang galak ta'aruf itu. Dia baru nyingok biodata sedikit langsung gak galak. Nah, itu penyakitnya kadang-kadang. Maka kalau kita memang niat kepengen nikah, memang serius, bismillah, carilah yang sekiranya cocok, cari.
Kemudian yang perempuan ini juga ngerasa, sudahlah katanya, tidak galak juga, sudah. Akhirnya tidak ada jadi mereka. Yang perempuan ini sudah menikah, yang laki-laki ini belum sekarang. Jadi melalui perantara mbak, insya Allah tidak ada jatuh marwah kita. Cuman Ustaz kalau lanang itu tidak galak sama kita. Ui. Itu ada cewek galak dengan kau. Yang mana? Itu jilbabnya hitam. Nanda aku katanya. Misal. Nah itu ya sudah, berarti bukan jodoh, cari yang lain dan lain sebagainya. Seru pokoknya kalau kita ngerti, seru kadang. Kami dulu kalau nak pengen cerita, lagi SMP pernah. Kata kawan, Jul ada yang galak dengan kau, SMP, zaman SMP. Kami jingok, betina itu. Nanda aku kata, walaupun rai kita jahat kan, ya Allah kata kami. Milih pula rai jahatnya kita nih. Jadi ada kalimat saya ini, perempuan berhak memilih, laki-laki itu memilih, tapi perempuan itu dipilih. Kami ulangi, laki-laki itu memilih, perempuan itu dipilih. Nah itu salah satu kalimat yang pernah kami dengar. Jadi kita boleh senang sama wong, cari perantara, temui dan lain sebagainya. Ya Mbak, kalau ada lagi Mbak. Cik. Ya. Ya baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Bagaimana Mbak, apakah bisa dipahami? Oke. Ya baiklah, kembali kami tawarkan kepada teman-teman sekalian, jika ada yang ingin masih bertanya, kami persilakan. Ya, yang Ahmad, mumpung masih ada kesempatan, mumpung gratis. Yang Ikhwan, Abiyu, Sodikin. Ya. Kalau dari pandangan Ikhwan sendiri itu gimana Ustaz? Maksudnya perempuan yang apalagi misalnya sering ketemu gitu, itu memalukan nggak sih Ustaz? Oh iya benar. Yang tadi Ustaz. Benar. Jadi betul itu. Jadi kalau laki-laki, perempuan, mereka ini asing, tidak tahu kan, sebelumnya tidak tahu, tidak kenal, maka cari perantara ta'aruf supaya pacak ketemu, supaya pacak kenalan, supaya pacak diajak ta'aruf. Nah, cak mana kalau kita nih sudah semajelis, sering ketemu, apa kena pakai perantara ta'aruf? Yo kalau kita nak ngomong secara langsung mungkin agak dalam, tidak apa-apa, pakai perantara, itu biasanya lebih cepat prosesnya. Kalau kita sudah kenal. Nah, cak mana kalau dia sering ketemu, dia tidak galak sama kita, ya insya Allah tidak apa-apa mbak. Ya tahan-tahan sedikit beres malu itu sebenarnya. Kami jujur mbak, dulu pernah kenalan sama seorang perempuan. Jadi kami sempat datang ke rumah perempuan itu, sebelum jadi nikah ini, sempat datang ke rumah perempuan itu. Sudah ketemu ayahnya, sudah ketemu ibunya. Saya ceritakan, orang tua saya sudah meninggal dua-duanya, ayah saya sudah meninggal, ibu saya sudah meninggal. Kamu tinggal sama siapa? Saya tinggal empat saudara. Yo kami omongi, kami ini miskin kata kami, susah kami ini, kurang lebih itulah. Tapi hebatnya ayah dia, ketika saya hendak pulang, ayahnya berkata, katanya, Jul sering-seringlah main ke sini. Nah itu tanda lampu hijau namanya. Sering-seringlah main ke sini. Tapi yang menyakitkan itu setelah beberapa hari, beberapa pekan, yang perempuan itu chat kepada saya, Kak mohon maaf katanya, setelah aku ta'aruf bukan kakak. Wah di situ langsung naik darah saya. Naik, saya tekadkan saya harus duluan menikah. Alhamdulillah saya duluan menikah. Saya siapkan pokoknya undangan itu untuk dia sigok. Nah, jadi balas dendam terbaik itu adalah dengan cara memperbaiki diri. Itulah kata Sayyidina Ali, sering dibuat status. Balas dendam terbaik adalah dengan memperbaiki diri. Cuman gawe kita masih nguna-nguna. Mana memperbaiki diri.
Ya. Bagaimana Mbak? Bisa dipahami? Oke, alhamdulillah. Oke, ya sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Ustadz Reno. Oh ya, bagaimana? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada lagi, atau ada tambahan dari Ustadz Reno? Cukup, oke, baik. Baiklah teman-teman sekalian, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, kita memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa, yang mana doa ini akan dipimpin oleh Ustadz Reno. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Masya Allah, mudah-mudahan teman-teman yang datang Allah berkahi semua rezekinya, kesempatannya. Jazakallah khair Ustadz Juli dan sahabat semua, mudah-mudahan kita bersahabat sampai surga. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa auladihi wa zurriyatihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'ama wa yukafil mazidah. Ya Rabbana anakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ya Allah, kami mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, izinkan wajah-wajah kami yang duduk di sini ya Allah, semoga wajah-wajah kami yang duduk di masjid-Mu ya Allah, yang gemar datang ke majelis ilmu ya Allah, jadikan wajah-wajah kami yang gemar juga berselawat kepada Nabi Muhammad ya Allah. Semoga wajah-wajah kami ya Allah adalah wajah-wajah yang dikenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang setia padanya ya Allah, yang melanjutkan dakwahnya, yang berbuat baik mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, berikan kasih sayang-Mu pada kami semua yang datang ke sini ya Allah, yang menyaksikan tayangan ini ya Allah. Sayangi kami ya Allah, kami butuh kasih sayang-Mu ya Allah. Sayangi kami ya Allah, bimbing kami, temani kami ya Allah. Kami lemah tanpa kekuatan dari-Mu ya Allah, kami bimbang tanpa bimbingan-Mu ya Allah. Mudahkan semua urusan kami, mudahkan haji umroh kami, mudahkan kami dalam jemput rezeki barokah yang halal ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, jadikan kami semua di sini ya Allah yang sedang mungkin membutuhkan ya Allah rezeki, keuangan, pekerjaan, umrah haji kabulkan dengan izin dan pertolongan-Mu ya Razzaq. Engkau yang punya rezeki ya Allah, Engkau yang memberikan rezeki ya Allah. Berikan rezeki yang halal untuk kami semua ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang gemar memperbaiki diri adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan gemar mensucikan dirinya. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis-majelis kebaikan, menjadi jamaah dakwah, menjadi pendakwah, menjadi support dakwah, semua itu akan tercatat di sisi Allah bahwa kita bersama di jalan dakwah, dan semoga Allah pilih kita sebagai antara umat akhir zaman yang melanjutkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat berjuang kawan-kawan, semoga aktivitas kita malam ini berkah, pulang dari sini rezeki makin lancar dan barokah. Kami nantikan insyaallah malam Ahad selanjutnya. Jazakallah khair kepada Ustaz Juli yang telah berbagi pada kita semua.
Mohon doanya juga buat beliau, semoga beliau lapang rezeki, keluarga makin sakinah, anak-anak soleh-soleha, dan juga para kiai, ustaz-ustazah yang lain. Dan doain juga buat Ustaz Reno, alhamdulillah baru pulang tadi dari Muara ini. Mohon doanya semoga apapun dakwah yang diselenggarakan diberkahi oleh Allah. Ini terdekat kami sedang ini, mohon doanya akan launching ihram wisata untuk Kabupaten Muara Enim. Alhamdulillah tadi sudah kunjungan. Mohon doanya mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan banyak orang berangkat ke tanah suci, umrah, haji, dan mudah-mudahan antum semua bisa berangkat bareng-bareng anak insyaallah. Mudah-mudahan Desember kita umrah satu pesawat insyaallah ya. Terima kasih. Nanti kalau ada yang mau ikut siar boleh ya. Ajak teman-teman kepengen umrah, nanti bikin spanduk tempel di rumah. Setiap hari orang lewat ngelihat ada umrah gitu kan ya. Bisa membantu umrah bisa. Nah mudah-mudahan bisa jadi Desember kita berangkat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Reno. Teman-teman sekalian, berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah pula acara kita pada malam hari ini. Semoga langkah kaki kita menuju majelis ini selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah selalu memudahkan urusan kita, dan semoga kita kembali dikumpulkan oleh Allah di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk menutup acara kita pada malam hari ini, sama-sama kita melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti, apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah marilah sama-sama kita mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.